Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lili Febrianti. Saya berasal dari kelas 2F, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung. Di sini saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester pada mata kuliah Kurikulum dan Pembelajaran. Dosen pengampunya Ibu Nur Fitriani. Soal nomor 1. Di Indonesia sering terjadinya pergantian kurikulum. Menurut pendapat Anda, apakah yang menyebabkan hal itu dapat terjadi? Jelaskan. Jawabannya, seperti yang kita ketahui, kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar, sehingga tercapainya program pendidikan melalui pengajaran. Yang menyebabkan kurikulum itu mengalami pergantian, pertama, kurikulum mengikuti perkembangan zaman. Zaman yang terus berkembang dan mengalami kemajuan tentunya menjadi tuntutan bagi dunia pendidikan, sehingga di dalam dunia pendidikan tidak mengalami ketinggalan zaman. Dapat kita lihat contohnya pada kurikulum 2006 berubah menjadi kurikulum 2013, di mana kurikulum 2006 ini guru lebih banyak ditekankan dalam kegiatan pembelajaran. Guru mengembangkan silabus, FPP, dan sistem nilainya diserahkan kepada pihak sekolah. Kemudian kalau K13 ini pembelajaran tidak hanya ditekankan kepada guru saja, tetapi siswa juga ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Karena di K13 ini siswa dituntut harus bersikap kritis, kreatif, komunikatif, serta berkolaborasi dalam kegiatan pembelajaran, sehingga siswa tidak hanya berdiam saja, tapi mereka aktif dalam kegiatan pembelajaran. Guru itu sebagai pembimbing atau penuntun bagi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu perkembangan ilmu pengetahuan, di mana perkembangan ilmu pengetahuan ini dapat menemukan hal-hal yang baru ditemukan oleh manusia, karena manusia itu merupakan makhluk yang dinamis, yang selalu pemikirannya itu selalu berkembang. Salah satu contohnya di dalam dunia pendidikan itu adalah tidak menggunakan ujian nasional, tidak menggunakan kertas lagi, tetapi sudah menggunakan media komputer, atau bisa kita sebut ujian nasional berbasis komputer. Tanpa kita sadari, kita sudah mendukung kegiatan Go Green, karena tidak menggunakan kertas lagi. Kemudian yang ketiga itu adalah perkembangan penduduk yang semakin pesat, di mana Indonesia ini merupakan negara yang berkembang, yang artinya penduduknya terus berkembang. Kemudian itu dengan adanya penduduk yang semakin berkembang, tentunya sistem atau kualitas pendidikan juga harus kita tingkatkan lagi, karena penduduk merupakan pembangun suatu negara, sehingga negara dapat maju dan dapat berkembang. Kemudian soal nomor 2 itu adalah menurut pendapat Anda, adakah dampak dari COVID-19 terhadap penerapan kurikulum serta proses pembelajaran? Jika ada, jelaskan. Jika tidak, jelaskan. Jawaban saya tentunya ada. Dengan adanya dampak COVID-19 ini, sistem pembelajaran ikut terganggu. Salah satunya itu adalah di mana di Indonesia ini masih memiliki akses teknologi yang terbatas, apalagi di daerah yang terpencil, sehingga di daerah yang terpencil itu salah satunya gangguan terhadap sinyal, di mana mereka susah mendapatkan sinyal. Kemudian ada yang tidak memiliki laptop atau bahkan Android, dan biaya internet yang semakin tinggi. Sehingga dengan ada gangguan tersebut, sistem pembelajaran dapat terganggu, sehingga guru dan siswa tidak memaksimalkan kegiatan pembelajaran, sehingga pembelajaran itu dapat terganggu. Kemudian dengan adanya sistem pembelajaran online ini, tentunya kita harus beradaptasi di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian dampak yang kedua itu di mana K13 ini siswa dituntut ikut aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dengan adanya kegiatan pembelajaran daring ini, guru tidak dapat melihat keaktifan siswa secara langsung, akan tetapi guru dapat melihat kegiatannya itu dalam apakah siswa itu bertanya dan bisa menjawab pertanyaan dari guru. Sehingga sebagai siswa kita harus
sebagai siswa atau mahasiswa kita harus beradaptasi dalam kegiatan ini. Kemudian dampak yang ketiga adalah tidak diadakan ujian nasional karena terjadinya COVID-19 ini tidak ada yang lebih penting daripada kesehatan dan keluarga, sehingga ujian nasional itu tidak diadakan karena COVID-19 ini kita tidak boleh berkumpul dengan banyak orang. Inilah jawaban yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.